Kebayang nggak sih, nyawa seseorang itu melayang gara-gara masalah sepele, sekedar pelit bagi kuota hotspot. Semuanya tuh berawal dari pesta miras yang buat fungsi logis otak hilang entah kemana. Pelaku tega loh memaksa istrinya melayani sahabatnya dengan cara yang sangat-sangat nggak pantas. Kemudian pelaku nih marah waktu sahabatnya itu menolak berbagi kuota internet. Tapi setelah diselidiki ternyata ada rahasia lain yang jauh lebih menyimpang dari hubungan antara pelaku dan korban. Teman-teman, tonton videonya sampai habis, karena ini adalah bukti bagaimana lingkar pertemanan yang gak sehat akhirnya bisa menghancurkan. Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Di bulan Oktober tahun 2025 kemarin, ada sejumlah warga menemukan jasad yang terkubur di halaman rumah seorang laki-laki berinisial I 44 tahun. Rumah itu dihuni oleh I bersama istrinya inisial A dan juga kedua putra-putri mereka. Awalnya nih warga curiga karena mereka mencium bau busuk yang sangat-sangat amis dan menyengatnya bukan main. Tapi kok penghuni rumah itu sama sekali nggak terganggu ya? Ditambah lagi nih, warga melihat ada gundukan tanah yang nggak rata ditutupi daun pisang udah kering. Di atas daun pisang itu ada banyak banget lalat yang berkerumun. Karena curiga bau tersebut mungkin berasal dari bangkai hewan atau jangan-jangan hal-hal lain yang nggak wajar, warga mulai mendekat dan melakukan penggalian secara mandiri. Waktu tanah digali sedikit demi sedikit, warga melihat ada kain terpal warna biru dan kelihatan nih ada tangan manusia yang mencuat dari balik terpal. Warga ketakutan, mereka kaget luar biasa. Mereka langsung melapor ke ketua RT setempat. Ketua RT melapor ke pihak yang berwenang dan kemudian mereka datang ke TKP. Dalam rumah ternyata cuma ada istrinya I tadi beserta putra-putrinya. Mereka semua langsung diamankan oleh pihak yang berwenang. Sementara itu pihak yang berwenang juga melakukan penggalian dan mereka melihat ada jasad seorang laki-laki dalam kondisi tanpa busana dan sudah mulai membusuk. Waktu ditemukan, jasad korban sudah mengalami pembengkakan, fase pembusukan lanjut alias bloating. Temukan juga ada banyak luka hantaman sajam, terutama di bagian kepala dan juga tubuhnya. Korban teridentifikasi sebagai N, laki-laki 39 tahun, seorang warga yang sempat dilaporkan menghilang. A kemudian membenarkan kalau korban yang ditemukan di halaman rumahnya itu memang N alias sahabat suaminya. Waktu pihak yang berwenang melakukan penggeledahan, mereka juga menemukan ada sepeda motor milik N di sekitar lokasi. A mengaku kalau suaminya si inisial I tadi melarikan diri entah kemana ketika warga mulai banyak yang berkerumun. I juga mengaku ke A kalau dia sudah menghilangkan nyawanya N. Dia juga mengancam istrinya agar enggak memberitahu soal kejadian ini kepada siapapun. Kalau enggak mau istrinya dan putra-putri mereka bernasib sama. A kemudian memberi keterangan yang buat pihak berwenang kaget bukan main. Jadi awalnya pelaku alias I dan korban N ini adalah sahabat yang sangat-sangat baik. Bahkan bisa dibilang nih, kalau itu lebih menghargai N ketimbang istrinya sendiri. Kok bisa? Jadi gini teman-teman, sehari sebelum hilang nyawa, I sama itu sempat berpesta miras di rumahnya I. Waktu itu I tiba-tiba memutuskan entah ngide dari mana buat berbagi istri. Ya, teman-teman gak salah denger. Gara-gara minum banyak miras, area rem di bagian depan otaknya I dan juga N kehilangan kemampuan menimbang mana yang baik dan juga mana yang buruk. Ketika logika lumpuh, sistem limbik atau pusat emosi menjadi tidak terkendali. Dan I entah kenapa ngide untuk mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri bertiga dengan N alias sahabatnya tadi. Sekitar jam 3 pagi waktu itu istrinya I alias si A tadi sedang tidur pulas. Tiba-tiba aja dia dibangunkan sama suaminya dan entah bagaimana disuruh berhubungan suami istri dengan N. Udah jelas A menolak mentah-mentah tapi I terus maksa bahkan mengancam istrinya. Bener-bener diseret, disuruh langsung berhubungan dengan sahabatnya tadi. I udah benar-benar kehilangan akal sehat, bahkan untuk istrinya mohon sampai menangis, I sama sekali gak merasa menyesal. Dengan sangat terpaksa,
A pun mengabulkan permohonan suaminya dalam keadaan ketakutan dan sangat-sangat tertekan. Dan gak cuma itu teman-teman, setelah kejadian itu, I masih memaksa A untuk melakukan hubungan suami istri. A merasa marah, sedih, jijik, tapi dia gak berdaya buat menolak. Setelah itu, dia hanya bisa membersihkan diri seadanya. Kemudian dia dalam keadaan emosi masih campur aduk, harus pergi ke pasar untuk berdagang. I sama A ini punya 2 orang putra-putri yang masih usianya muda banget teman-teman. Untungnya ketika kejadian, putra-putri mereka sedang tidur lelap di kamar belakang. Mereka gak ngeliat nih tindakan keji yang dilakukan I terhadap A. Mungkin gara-gara ingat putra-putrinya ini, A paksakan diri buat terus pergi berdagang meskipun dalam keadaan emosi yang campur aduk. Waktu pulang ke rumah, I bilang nih ke A, kalau N sudah pulang. A nggak mau ambil pusing teman-teman karena masih merasa trauma dengan kejadian sebelumnya. Tapi makin lama A juga curiga nih karena melihat ada bercak cairan tubuh warna merah berbau anyir di lantai rumah. Akhirnya I pun mengaku kalau dia sudah menghilangkan nyawanya N. Dan I mengancam akan menghilangkan nyawa A juga bersama putra-putrinya kalau sampai A berani bicara ke siapapun. Waktu warga mulai curiga melakukan penggalian di depan rumah mereka, I langsung melarikan diri entah kemana. Untungnya, pihak yang berwenang pun melakukan pelacakan dan menemukan posisi I yang ada di kota lain. I sempat melawan menggunakan sajam ketika hendak ditangkap. Gara-gara ini pihak yang berwenang terpaksa melumpuhkan I dengan timah panas di bagian kaki. I ditangkap dan langsung dimintai keterangan. Dan I pun ngaku teman-teman kalau memang dia menghilangkan nyawanya N. Jadi setelah pesta miras, A kembali ke kamar. I dan N masih ngobrol-ngobrol santai. I sama sekali gak peduli kalau saat itu A sedang merasa syok dan tertekan. I malah asik ngobrol sama N. Sampai satu saat nih, I minta akses hotspot ke N dan N menolak. Alasannya gara-gara baterai HP-nya N hampir habis dan kuotanya tinggal sedikit. Tapi teman-teman saat itu N sedang nonton video gak senonoh di HP-nya. Saat itulah I merasa sangat terhina. Dia inget nih, di malam sebelumnya dia sudah membiarkan N melakukan tindakan gak senonoh ke istrinya. Bahkan dia dibantu juga sama si I. I merasa sudah berkorban banyak. Ditambah lagi tadi, I masih dalam pengaruh miras. Miras yang masih pengaruh otaknya I membuat I gak punya kendali diri. Masalah sepele kayak berbagi hotspot dalam otaknya I diterjemahkan sebagai ancaman terhadap harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Muncullah tiba-tiba nih niat untuk menghilangkan nyawa N ketika I melihat ada sebilah sajam tergeletak gak jauh dari posisi duduknya N. Langsung ambil sajam itu dia hantamkan berkali-kali ke bagian kepalanya N yang waktu itu sedang lengah saking asiknya menonton video gak senonoh. N langsung kehilangan nyawa di tempat akibat trauma di bagian kepala yang sangat parah. Secara medis teman-teman, luka itu menyebabkan pecahnya pembuluh besar di bagian kepala. Semua sistem pernapasan dan detak jantungnya korban berhenti seketika setelah ada trauma di bagian kepala yang begitu besarnya. Lihat N udah gak napas, efek mabuk dalam diri pelan-pelan pun mulai hilang. Mulailah dia ngerasa menyesal, dia merasa takut, dan muncullah perilaku untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Dia mulai nih membersihkan noda cairan tubuh warna merah yang berceceran di atas kasur dan juga kain. Dia lepaskan di semua pakaiannya N. Dalam keadaan sudah gak berbusana, jasadnya N dia bungkus dengan selebar terpal warna biru. I mengambil alat bertani, dia gali lubang di halaman depan rumahnya. Waktu itu masih sangat-sangat pagi teman-teman, jadi aksinya I ini nggak diketahui oleh warga. I kemudian memasukkan jasadnya yang sudah terbungkus terpal tadi ke dalam lubang. Dia tutupi seadanya dengan tanah dan juga daun-daun pisang yang sudah kering. Setelah itu, I kembali beraktivitas seperti biasa seakan-akan nggak ada kejadian apapun. I memang sempat berbohong sama A. Dia bilang N sudah pulang. Tapi setelah A mulai curiga, I kemudian mengancam istrinya untuk gak memberitahukan itu kepada siapapun. Dia tahu nih, udah pasti ayah ketakutan kalau nyawanya terancam, apalagi nyawa putra-putrinya terancam, pasti akan setuju. Ya, itu merasa sudah melakukan kejahatan yang sempurna. Padahal nih, kondisi jasad dalam terpal menciptakan lingkungan yang minim oksigen yang sebenarnya mempercepat aktivitas bakteri pembusukan di dalam jaringan tubuh. Pembusukan malahan semakin cepat. Pembusukan semakin cepat keluar dari jasadnya N.
Gas metana dan hidrogen sulfida dari jasad mengakibatkan pembengkakan tubuh dan munculnya aroma amis yang tercium hingga permukaan tanah. Bayangkan aja deh tindakan yang dilakukan I untuk menyembunyikan bukti tidak kejahatannya justru membuat semuanya semakin cepat ketahuan. Waktu melihat warga mulai berkumpul depan rumahnya, I langsung melarikan diri. Pihak yang berwenang berhasil mengumpulkan banyak banget barang bukti, antara lain sajam, terpal biru, alat bertani, sampai sisa-sisa kasur yang dia bakar yang juga terkena cairan tubuhnya N. Tapi teman-teman, ternyata nih ada pengakuan dari I yang jauh lebih mengagetkan lagi. I sama N pernah melakukan hubungan spesial sesama jenis. Sebelumnya diketahui I sama N sempat tinggal bersama di kota lain. Mereka diduga kuat memang punya hubungan asmara sesama jenis selama bertahun-tahun. Waktu I sudah menikah sama A, N beberapa kali datang ke rumahnya I. Dan hampir setiap kali bertemu mereka mengonsumsi miras. Sekali waktu nih, I sama N melakukan hubungan sesama jenis di rumahnya I. I mengaku kalau dia merasa sangat menyesal setelah menghilangkan nyawanya N. Dia juga merasa sangat-sangat menyesal karena sudah membiarkan N melakukan tindakan gak senonoh ke istrinya. I bilang seperti ini, di malam kejadian dia minum miras dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Bahkan sampai 3 kali lipat dari jumlah yang diminum oleh N. Dan ide untuk membiarkan istri diperlakukan gak senonoh oleh N sebenarnya menunjukkan gejala yang mengarah ke di mana pelaku mendapatkan kepuasan dari melihat pasangannya dipaksa melayani orang lain. Dia merasa bisa mengendalikan pasangannya. Sebenarnya hubungan semacam ini tuh nggak dianggap gangguan selama dilakukan secara sukarela dan tidak menimbulkan stres atau trauma. Meskipun resiko kesehatan udah pasti akan ada. Tapi teman-teman, pada kasus ini udah jelas. Istrinya I sama sekali gak rela melakukan hal tersebut. I memandang istri sahnya itu sebagai objek. Ya gak perlu persetujuan, pokoknya diperintah apapun harus mau. Dan waktu N menolak berbagi kuota internet, I merasa investasi moralnya alias memberikan istrinya itu nggak dibalas dengan akses internet oleh korban yang dinilai sangat-sangat egois. I kemudian marah, dia gelap mata, akhirnya menyesali perbuatannya. Dan bisa dibilang ya teman-teman, kalau pelaku melakukan ini gara-gara memang ada gangguan kejiwaan yang tumpang tindih dengan ketergantungan miras. Saya percaya kita semua di sini udah dewasa. Kita tahu ya resikonya mengkonsumsi zat-zat yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Teman-teman, jangan sampai pikiran kita rusak sampai akhirnya malah menghancurkan masa depan banyak orang. Lingkungan pertemanan yang gak sehat udah pasti hanya akan bawa kita semua pada jurang kehancuran. Dan saya pesan nih, hargailah keluarga juga pasangan hidup kita, karena mereka adalah pendamping setia, bukan sekedar objek pemuas nafsu semata. Dan ingat juga, kalau satu keputusan impulsif saat marah bisa menghancurkan hidup banyak orang di sekitar kita, termasuk kita sendiri. Jadikan kisah ini pelajaran supaya selalu waspada dalam memilih teman di sekitar kita.